Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah pada waktu ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah di bulan yang istimewa ini, yakni bulan Ramadan. Semoga kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, waktu tidak terasa. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita sudah tunaikan selama bulan Ramadan ini semua mendapat ampunan dan maghfirah dan rahmah dari Allah Tabaraka wa taala. Dan kita semua berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan. Dan itulah harapan kita semua. Saudara-saudara, senyampang ini waktu yang sangat-sangat istimewa. Hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita benar-benar menyikapi secara benar apa yang Allah sendiri katakan di dalam Al-Quranul Karim, dan pasti itu benar, tidak mungkin keliru. Allah sendiri bersumpah dengan zatnya sendiri, dengan pribadinya sendiri. Ada terulang sebanyak 7 kali Allah menyebut aku dalam satu ayat ini. Ayat yang tadi saya baca dari surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau diterjemahkan secara harfiah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila sang hamba bertanya mengenai aku, katakan kepada mereka, aku ini sebenarnya sangat-sangat dekat. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menekankan mengenai aku dan aku. Artinya apa? Dia tidak main-main untuk memperkenalkan dirinya, betapa posisinya dekat dengan sang hamba bila sang hamba itu bermunajat kepada dirinya. Sehingga di ayat itu yang sangat awal kita bisa lihat, wa idza sa'alaka ibadi, hambaku, anni fa inni qarib. Qarib arti harfiahnya sama dengan kurban sebenarnya. Qarib, kurban. Kurban itu juga bermakna dekat. Qarib menunjukkan dia sebagai zat yang sangat-sangat dekat. Jadi bukan sekedar dekat. Dekatnya Allah dengan kita itu tidak bisa dibayangkan. Dekatnya Allah dengan kita
itu tidak bisa sekali lagi dibayangkan. Sangat dekat. Apa yang tergerak di hati kita ini, Allah semua tahu. Bukan apa yang kita katakan Allah tahu. Apa yang belum kita ucapkan Allah pun tahu. Yang terkatakan di dalam hati kita Allah pun tahu. Itulah sebabnya menggunakan kalimah qarib, artinya sangat begitu dekat. Sama dengan kalimah rahim, sangat penuh kasih sayang. Ini merupakan ungkapan yang penuh cinta Allah kepada kita. Bahkan bukan hanya sekedar memperkenalkan dirinya sangat begitu dekat dengan hambanya, tapi dikatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani faliyastajibuli. Jika seorang hamba munajat kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkannya. Ini ayat istimewa bagi kita, terutama bagi kita yang sedang berpuasa, karena ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, konteksnya mengenai Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan ini bulan yang amat disucikan, bulan yang amat begitu istimewa, maka kita hadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri memproklamirkan dirinya. Dia sangat begitu dekat. Jadi sebelum kita bermunajat kepadanya, Allah sudah mempersiapkan diri bahwa dirinya sangat begitu dekat. Supaya apa? Supaya kita ini tidak ragu bahwa Dia adalah Rabb yang selalu mengawasi kita. Rabb, sekali lagi, bukan sekedar Tuhan, tapi Tuhan yang mendidik kita, Tuhan yang selalu mengawasi kita, Tuhan yang selalu membersamai kita. Maka Dia selalu mentarbiyah kita. Apa itu mentarbiyah? Mendidik. Salah satu pola pendidikan Tuhan kepada kita ya di bulan Ramadan ini. Itulah pola yang sedang dibuat grand design-nya. Karena dengan kebersamaan itu kita bisa melakukan hal-hal yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Coba kalau puasa sendiri-sendiri agak susah, tapi karena bersama-sama ditunaikan di bulan yang istimewa ini, maka itu bisa kita lakukan. Karena ada daya pendorong. Yang hadir di sini pasti didorong karena melihat ini situasi Ramadan. Kedua, karena kita sama-sama sedang berpuasa, memanfaatkan hari-hari terakhir ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kebersamaan kita. Jadi sekali lagi Allah sendiri bersumpah, faliyastajibuli. Ini menandakan Allah akan dan memang pasti mengabulkan semua yang kita minta. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi nanti kalau di rumah lihat ini ayat, hitung berapa kali Allah berkata aku di dalam ayat yang sama. Pengulangan seperti ini itu harus jadi perhatian, karena tidak ada pengulangan itu yang sifatnya kebetulan. Kemarin kalau panjenengan mengikuti kuliah subuh yang saya sampaikan, 2 minggu yang lalu, seingat saya 2 minggu yang lalu, tidak ada satu kata di dalam Al-Quran itu yang sia-sia sebenarnya. Kadang-kadang saya itu berpikir, kenapa ya Allah selalu menyampaikan pesan-pesannya itu dengan kode-kode. Kalau di sini diulang 7 kali, itu berarti pengulangan puncak. Apa maksudnya pengulangan puncak? Pengulangan yang betul-betul tinggi. Dan berarti itu pasti ada maksud, ada pesan tertentu. Maka ketika penciptaan langit dan bumi juga begitu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a
thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi dan apapun yang ada padanya. Kemudian dia menciptakan langit, penciptaan langit-langit. Fasawwahunna, kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit itu. Penyempurnaan itu dirinci. Apa rinciannya? Sab'a samawat, 7 lapis langit. 7 lapis langit yang dalam bahasa Arabnya menggunakan ungkapan sab'a samawat, ternyata di situ ada kode. Dihadirkan kode. Kode apa? 7 huruf. Untuk supaya kita bersemangat, jangan tidak percaya dengan apa yang dikatakan itu. Karena kepercayaan itu dibangun adanya interaksi, pembuktian. Mengatakan sab'a samawat, 7 lapis langit diwakili dengan 7 huruf. Dan ungkapan ini diulang di 7 surah yang berbeda. 7 surah yang berbeda, 7 ayat yang berbeda. Bayangkan, kita nggak bisa membayangkan sebenarnya Al-Quran itu abad keberapa. Seperti yang saya sampaikan kemarin, abad ke-7, 7 Masehi. Kita ini sekarang abad 21. Kecanggihan IT tidak bisa dibayangkan sekarang. Mau ngapain saja langsung otomatis klik bisa terakses. Abad ke-7, bagaimana cara menghitungnya? Sangat-sangat sulit. Kalaupun harus disusun, itu butuh waktu yang tidak singkat. Dan itu sangat sulit. Dan memang sangat sulit. Bagaimana menata kata itu begitu rapi, dengan hitungan yang sangat cermat. Ini baru bicara mengenai ketika Allah berkata aku di ayat ini. 7 kali diulang. Kemudian ketika menciptakan langit juga begitu. Diulang di 7 surah, di 7 ayat yang berbeda, diwakilkan dengan 7 huruf yang muncul di ayat itu. Lagi-lagi, mudah-mudahan ya, kita sudah meraih Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Dan itu kelihatan dari cara kita yang dulu dengan yang sekarang ada perubahan tidak? Kalau ada perubahan, fa insyaallah itu salah satu tanda. Dan mudah-mudahan itu kita raih semua, asalkan dengan niat yang benar. Di surah Al-Qadr, apa itu surah Al-Qadr? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya kira semua pasti hafal itu. Kira-kira pernah nggak berpikir mengenai surah itu? Berapa kali Allah berkata mengenai Lailah Al-Qadar? Berapa kali Allah berkata Lailah Al-Qadar? Berapa kali? Nah, dibaca kan? Kira-kira berapa kali? 3 kali. Lailah diulang 3 kali, artinya malam. Al-Qadr juga diulang 3 kali. Jadi itu berdampingan tuh. Lailah Al-Qadr. Dalam satu surah diulang sebanyak 3 kali. Tapi lihat itu, kata Lailah Al-Qadr. Lailah Al-Qadr. Berapa hurufnya? Kalau seluruh surah Al-Qadr itu berapa jumlah hurufnya? Sempat menghitung? Nggak sempat menghitung. Jumlahnya itu persis dengan jumlah surah. Surah Al-Quran berapa? 114. Jumlah huruf dalam surah Lailatul Qadar itu jumlah huruf dalam surah Al-Qadr itu jumlahnya ada 114 huruf. Berapa jumlah kata yang termaktub di dalamnya? Sempat ngitung? 30.
30. Ketika Allah berkata hiya matla, hiya inilah, maksudnya inilah Lailatul Qadar itu. Persis, saya nggak tahu apakah itu kebetulan atau tidak, saya nggak tahu juga. Ketika Allah berkata hiya, itu persis di urutan kata yang ke-27. Apa itu seperti penekanan Nabi ya, bahwa bisa jadi Lailatul Qadar itu di hari yang ke-27. Kemarin hari ke-27 ngapain kita? Ngapain? Sekarang hari keberapa? Hah? Ada yang 29, ada yang 28. Saya nggak tanya sekarang kan, saya tanya kemarin. Ngapain? Nah, mudah-mudahan kemarin kita ini mendapatkan itu. Kalau seandainya tanggal 27, ya mudah-mudahan. Tapi yang penting begini, Nabi bicara kepada kita melalui hadisnya itu ditekankan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Nanti mengenai 10 hari terakhir yang kita ngebut itu di hari keberapa? Ya, kalau berdasarkan hadis, Nabi mengatakan 27. Tapi bukan berarti tanggal 26 nggak dimanfaatkan. Tanggal 25 nggak dimanfaatkan. Tanggal 29 nggak dimanfaatkan. Semua harus kita manfaatkan. Hanya saja yang tahu rahasianya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu. Ini hanya upaya manusia untuk bisa semakin optimis mendapatkan Lailatul Qadar itu. 2 rakaat kita lakukan di malam-malam terakhir itu lebih istimewa daripada di bulan yang lain. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita hidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu. Kita sekarang ini usia berapa sih? Usia kita ini sudah kadaluarsa semua. Saya aja sudah 52 sekarang, tidak terasa sudah separuh perjalanan hidup. Kalau sudah 52 ya siap-siap mati, bukan siap-siap untuk dugem, ya kan? Berarti mau tidak mau kita harus semakin untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Bukan mencari kesenangan, bukan mencari kebahagiaan duniawi. Inilah yang seharusnya kita pikirkan sekarang. Dengan hadiah Ramadan ini, seharusnya kita semakin introspeksi. Allah sekali lagi dan terus selalu menyapa kita ini dengan bahasa cinta. Dalam semua syariat yang kita lakukan ini, itu bukan sifatnya paksaan sebenarnya. Puasa itu dipaksa atau tidak? Puasa itu loh, Allah memaksa kita enggak? Enggak. Dipanggil dengan bahasa cinta loh. Apa itu Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang bisa mengemban amanah. Dan yang mengemban amanah itu mesti ada hubungan spesial dengan itu. Tidak mungkin tidak. Dan selalu sifatnya itu kaitannya dengan perintah-perintah syariat. Lihat masalah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diperintahkan bagi kalian berpuasa. Ini perintah bukan perintah paksaan, bukan. Ini perintah berkaitan dengan kamu mau dengan ini, tawaran itu sebetulnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Diberikan semacam referensi, orang dulu itu kayak begini, sama. Kalau kamu mau, orang dulu kayak begini. Supaya apa? Di situ ada penekanan, la'allakum tattaqun. Agar kalian semakin bertakwa. Takwa, hati-hati. Bukan gerusa-gerusu.
Takwa itu hati-hati sebenarnya. Arti harfiahnya, bukan gerusa-gerusu. Dan bukan hanya itu, banyak hal. Cek aja dalam Al-Quran. Ketika Allah berkata, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi ini bahasa cinta sebenarnya. Di ayat yang lain juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Supaya apa? Kita ini dipanggil dengan bahasa begitu, makom kita ini semakin naik dan semakin naik. Jadi bukan stagnan, tapi ada kenaikan tingkat. Ibaratnya orang yang main pencak silat itu ya, ada kan sabuknya, sabuk warna apa itu kan, itu makom sebetulnya. Jadi kalau kita sudah melakukan X, nanti ditambah melakukan Y, dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk menaikkan makom kita. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Nabi dipilih, para rasul dipilih, itu sebagai orang yang menjadi teladan bagi kita. Kalau seandainya yang dipilih itu bukan jenis kayak kita sulit untuk mencontoh. Maka supaya gampang dicontoh, dicari yang seperti kita. Siapakah mereka? Para nabi dan para rasul dari kalangan manusia sendiri. Supaya kita nggak ada alibi, nggak bisa kita nyontoh. Kira-kira kalau kita disuruh nyontoh malaikat, bisa nggak? Ada nggak alibinya? Pasti ada alibi. Nggak bisa kita nyontoh. Kita aja kelasnya beda. Kita manusia, dia kelasnya malaikat. Malaikat tidak pernah berdosa, sedangkan kita bisa melakukan kekhilafan. Pasti alibinya begitu. Tapi kalau coba lihat itu, para nabi, para rasul, sama kayak kita. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Mereka beristri, kita juga beristri. Mereka punya anak, kita juga punya anak. Supaya kita ini hidup bisa lihat itu, figur-figur itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi atas kehidupan para nabi itu, kita bisa jadikan itu cermin bagi kehidupan kita. Sehingga kita ini bisa tidak kecewa, tidak merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita bisa menjadi sempurna, tapi bukan merasa paling sempurna. Kita ini bisa menjadi sempurna, tapi yang mengatakan kita sempurna bukan kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada klaim bagi kita untuk merasa paling sempurna, karena tidak ada seorang pun yang mau menjadikan dirinya sempurna dalam makna 100%. Hanya Dia Allah yang bisa menyempurnakan kita. Bisa nggak kita ini sempurna 100%? Tidak mungkin. Tapi kita merasa disempurnakan, merasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara Allah membimbing ya di bulan seperti ini. Nanti setelahnya bulan Ramadan barulah kita melihat buah-buahnya itu. Apa itu buah-buahnya? Hasil training ini. Kalau sekarang kita tidak bisa dan tidak mau menggunjing orang, kalau setelah Ramadan masih menggunjing orang, kira-kira training kita sukses atau gagal? Gagal. Kalau kita sudah bisa menahan nafsu di bulan ini untuk hal-hal yang tidak baik, maka di bulan selain Ramadan, bulan Syawal besok, maka seharusnya itu bisa kita terapkan. Bukan berhenti di bulan ini. Ini hanya merupakan training. Apa itu training? Ya namanya training itu kan semacam sekolah. Setelah sekolah apa? Ya praktek. Nah prakteknya di luar itu. Jadi jangan dipahami ini tujuan. Ramadan itu bukan tujuan. Ramadan itu hanya sarana. Sarana untuk kita bisa implementasi setelah bulan itu
rampung. Makanya dari situ kita bisa paham mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa supaya kita ini bisa menyucikan jiwa. Di bulan apa? Di bulan yang istimewa. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan yang disucikan. Supaya kita bisa menyucikan jiwa kita. Karena di bulan ini ada sesuatu yang amat istimewa. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sudahkah kita ini berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Apakah interaksi kita dengan Al-Quranul Karim itu hanya sebatas kita membaca, mengaji Al-Quran, atau diimbangi dengan mengkaji Al-Quran? Bagaimana cara kita mengkaji Al-Quran? Ya tentu saja harus bisa menyerap maknanya. Kita sebagian besar ini rata-rata, bukan berarti semua ya, rata-rata fokusnya mendapatkan hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita belum berupaya menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanya, ketika kita mengaji Quran, targetnya rata-rata apa? Hatam. Berapa kali? Sekian kali. Supaya apa? Dapat hadiah. Hadiah apa? Pahala. Tapi sudahkah kita dapat hidayah? Padahal fungsi Quran itu apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sebagai apa? Hudal linnas. Bukan sebagai hidayah, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai hidayah. Hudan, petunjuk. Tapi bukan berarti kita tidak perlu hadiah. Iya, hadiah itu hanya bonus. Hadiah itu bonus, bukan target. Yang target itu hidayah, hadiah itu bonus. Tapi rata-rata kita ini menganggap hadiah itu target, hidayah nanti yang urutan 12. Kebalik kan? Nah, sebetulnya sederhana. Makanya ketika Allah bicara di dalam Al-Quran itu selalu diberikan tanda-tanda supaya kita ini berpikir. Jadi kalau kita lihat surah Al-Qadar yang tadi saya sempat sampaikan itu, kok persis ya jumlah hurufnya itu 114 dan jumlah kata yang termaktub di surah itu persis 30 kata. Artinya sama dengan 30 juz. Kok bisa begitu? Saya nggak bisa menalar itu gimana ya dulu cara Nabi menyampaikan Quran dan para sahabat menyusunnya sesuai dengan petunjuk Nabi itu. Nggak usah jauh-jauh, coba lihat tuh Quran tuh. Surah Al-Fatihah di urutan pertama, ya. Surah An-Nas di urutan terakhir, surah ke-114. Oke? Perhatikan itu, antara surah urutan pertama dengan urutan surah ke-114, surah An-Nas, kalau digabung jumlahnya berapa? 114 plus 1 berapa? 115. Fix ya. Kemudian lihat tuh, surah urutan kedua, surah Al-Baqarah dengan surah 113. Surah apa? Al-Falaq. Surah 113 dengan surah kedua digabung, jumlahnya berapa? Sama. Surah urutan ketiga, surah Ali Imran dengan surah urutan 112, jumlahnya berapa? Sama. Surah keempat digabung dengan surah 111, jumlahnya berapa? Sama kan? 115, 115, 119. Lihat itu nanti di rumah, susun itu surah-surah sampai ke atas, jumlahnya persis 115. Kok bisa begitu? Saya nggak tahu jawabannya. Tapi kalau kebetulan terus-terusan itu kok yuk
Tidak masuk akal kalau kebetulan terus-terusan. Tahu maksud saya? Kebetulan yang terus-menerus itu kira-kira kebetulan atau grand design? Pasti grand design. Seperti ayat yang tadi saya sebutkan, penciptaan Allah terhadap penciptaan langit jumlahnya 7 itu. Terbukti kayak begitu datanya. Di surah lain juga begitu. Ketika Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Itu surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ini kita harus lihat tuh kata-katanya dan huruf-hurufnya. Ketika Allah berbicara serius kayak begitu, itu sebetulnya mengajak kita berdialog. Allah sengaja mengajak kita berdialog melalui kitab suci ini. Jadi kalau kita membaca Quran itu sepertinya Allah itu dialog kepada kita. Untungnya kita ini punya kitab suci, ada bahasa aslinya. Coba bahasa aslinya itu hilang, gak ketemu kode-kode itu. Tapi karena bahasa aslinya masih kelihatan, bisa dilihat dengan mata telanjang, dan kita bisa dialog dengan Quran itu. Perhatikan di ayat 59. Di situ membandingkan dua figur. Figur siapa yang dimaksud? Isa dan Adam. Dalam hal apa dibandingkan? Dalam hal penciptaan. Karena itu dibandingkan, maka satu menggunakan kata mathal, satu juga menggunakan kata mathal. Seandainya kata mathal satu itu hilang, hanya satu diulang, pasti terjadi ketidakseimbangan. Dan itu bertentangan dengan pernyataan Allah sendiri. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Di ayat yang lain, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini adalah sumpah Allah sendiri. Perhatikan itu. Ketika masal itu dihilangkan, saya ambil contoh, misalnya saya hilangkan satu, saya bunyikan kayak begini. Inna mathala Isa indallahi ka'adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kata mathal saya hilangkan satu. Kira-kira isinya itu maksudnya berubah enggak? Maksudnya, maksud informasinya berubah enggak? Hah? Enggak berubah. Enggak berubah maksudnya. Pesannya itu sama, bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama. Satu kata masal dihilangkan. Tapi itu akan jadi masalah. Kenapa? Ada ketidakseimbangan nantinya. Maka supaya terjadi keseimbangan, kata masal diulang 2 kali, sehingga persis nanti itu jumlahnya sama. Perhatikan itu. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. 7 kata. Baru kemudian khalaqahu, penciptaannya. Setelah itu diulang 7 kata lagi. Min turab thumma qala lahu kun fayakun. 7 kata. 7 kata sebelum kata khalaqahu, 7 kata setelah kata khalaqahu. Yang dibandingkan siapa? 2 orang dengan diwakili 2 kata masal, perumpamaan. 2 kata masal, arti harfiahnya perumpamaan. Yang dibandingkan siapa? Adam dan Isa. Adam dan Isa itu 2 figur yang disamakan. Ketika di jumlah total, angka-angkanya, hurufnya berapa? 7. 1 3 huruf, 1 4 huruf. Di total semua jadi 7. 3 tambah 4 berapa? Bukan 8 kan? Fix kan? Jadi mata kita itu disuruh melihat. Ini cara Allah berdialog dengan kita itu begitu. Untungnya ada Quran kayak begini. Quran yang
bahasa aslinya. Apakah itu kebetulan? Ya bisa jadi kebetulan, tapi kebetulan kok begitu lagi? Di ayat yang lain juga begitu, banyak tanda-tanda itu. Masalahnya kadang-kadang manusia ini, dunia yang semakin canggih seperti sekarang, kita belum memanfaatkan teknologi. Kalau teknologi itu kita manfaatkan dalam rangka berdialog dengan Quran, ketemu semua itu. Makanya sekarang ini banyak orang di Eropa sudah semakin happy dengan Quran. Di Eropa sekarang itu kalau sudah musim kayak begini, musim Ramadan begini, kayak pasar apa namanya? Pasar Rebuan gitu. Tahu pasar Rebuan? Rame gitu. Untungnya di Jerman sudah diberikan hak untuk mengumandangkan adzan, suaranya keluar. Sudah boleh. Kalau di Indonesia dilarang atau boleh? Enggak, saya nggak mau ngomong deh. Di Jepang sudah semakin banyak masjid didirikan. Dan itu luar biasa cara pendakwahannya. Ya jangan disamakan dengan kita. Orang Turki itu kalau mendakwahkan Islam itu luar biasa. Pakai jas, pakai celana, pakai dasi, sholat. Lah kalau kita sholat pakai apa? Kaos oblong. Di sana itu enggak begitu. Jadi orang-orang Jepang sendiri kalau lihat ada orang sholat dari kalangan orang-orang Turki itu, merasa ini modern. Itu di lantai atas. Lantai bawah itu tempat untuk jual beli makanan-makanan halal. Dan itu higienis. Orang-orang Jepang kalau membeli, mau yang muslim, mau yang non-muslim, pasti ke situ. Dan setiap hari pasti mereka syahadat. Karena melihat figur orang Islam kayak begitu. Nah, kita bagaimana? Di lantai 2 ada balkon kayak gini, tapi agak ke sono. Balkonnya ini silakan yang mau melihat ceramah, mau mendengar ceramah. Mau non-muslim silakan datang. Nah, kalau kita non-muslim naik ke atas, kira-kira gimana kita? Begitu cara dakwah itu. Jadi sekarang ini kita sudah harus mulai masuk di era 5.0 sekarang. Tidak bisa berdakwah Islam itu seperti gaya-gaya dulu. Harus ada inovasi-inovasi. Makanya dulu kan kita nggak biasa ya. Pas hari Jum'ah ada Jum'ah berkah. Dulu nggak biasa kan? Sekarang sudah masif. Ya, sudah masif sekarang. Kemudian itu bagaimana bisa diwujudkan? Perlu takmir yang punya inovasi-inovasi itu dalam mengajarkan Islam dan memperkenalkan Islam. Harus ada inovasi-inovasi. Saya nggak tahu di sini generasi mudanya kayak apa, remasnya kayak apa. Kalau yang di depan saya ini bukan remas lagi, ini apa? Ini sudah ujung tombaknya. Tapi yang remasnya, yang regenerasi ini sudah kita pikirkan belum? Kalau belum kita pikirkan, harus segera dipikirkan. Karena kita tidak tahu apakah kita ini bisa selamanya bisa berhikmat di sini. Alhamdulillah kita kalau sudah berkhidmat, mudah-mudahan Allah mengganjar kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kita berkhidmat di dalam masjid ini, yang harus jangan lupa memikirkan generasi setelah kita. Itu harus. Tapi yang salah di sini, ini generasi senior semua kayaknya. Yang generasi junior mungkin pulang kampung ya. Mungkin pulang kampung. Nah, dari situlah kita mulai memikirkan ulang. Mungkin barangkali ada sesuatu yang kita perhatikan untuk tahun depan ini. Apa yang harus kita buat? Nah, saya kira takmir lebih tahu deh gimana caranya. Sehingga nanti anak-anak muda yang akrab dengan IT, generasi 5.0 itu bisa berislam, tapi bisa juga sesuai dengan lifestyle mereka. Gimana caranya? Saya itu kadang-kadang merasa sendiri saya itu. Maksudnya gimana? Saya mendekati anak-anak muda itu nggak pakai begini saya.
Saya pakai jeans, pakai jas. Kalau ketemu anak-anak muda nongkrong gitu, jadi jangan salah nanti kalau ketemu saya pakai jas nongkrong di kafe sama anak-anak muda, jangan heran. Itu salah satu strategi yang saya pakai untuk mendekati anak-anak muda, dan mereka happy. Kenapa? Itu habitnya. Tahu habit? Itu lifestyle-nya dia. Nah, kalau mereka mau mendekat dengan Islam, sementara gaya kita ini gaya seperti yang saya pakai begini, ya pasti menjauh. Pasti menjauh. Jadi banyak cara sebenarnya. Dan cara-cara yang kita lakukan itu harus kita pikirkan bersama. Ya seperti kemarin itu yang saya bawa, Quran bahasa huruf Honocoroko itu. Itu kan pada zamannya memang begitu. Dan memang harus diupayakan begitu. Banyak cara setiap generasi kita ini untuk dilakukan. Makanya kadang-kadang kita ini ada gap era kita dipaksakan untuk diikuti dengan anak generasi kita. Kira-kira nyambung enggak? Saya itu masih punya anak usia SMA kelas 2, Madrasah Aliyah. Saya kadang-kadang nggak nyambung dengan anak saya. Saya merasa sendiri, kok saya ini kok gaptek ya dibanding anak saya itu. Padahal kita ini sudah nggak gaptek loh sebetulnya. Tapi gaptek karena mereka itu lebih maju. Kita ngikutinya itu kewalahan. Nggak usah jauh-jauh. Kita mau order apa itu, anak kita lebih canggih, lebih cepat daripada kita. Iya kan? Kita menerjemahkan, susah-susah itu. Anak kita, pakai apa itu? Pakai ini dan itu cepet. Kok iso kamu? Gampang pak, kayak gini pak. Ada ya. Jadi anak-anak kita tuh canggih semua itu. Komunikasi dengan temannya itu kemana-mana bisa itu. Kita ini ketinggalan kereta. Dan kita harus menyadari pola yang kita tempuh ini itu pola yang sederhana. Tapi canggih di zaman kita, tapi tidak canggih di zaman generasi anak kita. Nah, anak kita nanti juga begitu, terus begitu. Semakin lama IT itu semakin tinggi. Nah, bagaimana supaya mereka itu dekat dengan Al-Quran? Dengan menggunakan cara-cara yang canggih. Tidak sekedar mendaras Al-Quran, baca, cari pahala. Wah, mereka lari. Tapi bagaimana menyentuh mereka dengan iptek, kemudian didasarkan dengan Al-Quran. Nah, baru mereka merasa terpanggil untuk mencintai Islam ini. Jadi kadang-kadang memang kita punya banyak pengalaman ya. Kita ini punya banyak pengalaman. Pengalaman kita ini pengalaman deso. Jangan ditularkan. Pengalaman deso ditularkan. Kira-kira mereka mudeng enggak? Enggak mudeng. Kita ini sudah merasa deso. Saya itu sudah merasa deso sudah. Beliau-beliau di depan saya ini juga ya sudah merasa deso, sudah out of date. Anak-anak kita itu sudah luar biasa. Maka bagaimana kita bisa mengenalkan Quran itu? Saya pernah cerita waktu saya di sini itu ketika saya pulang dari Gontor. Belum. Saya tuh heran. Ya mungkin salah satu strategi ya. Anak-anak Gontor itu nggak pernah lepas dari jas. Nggak pernah lepas dari jas. Saya amati itu. Kalau ngaji begini, pakai jas, pakai sarung, pakai kopiah hitam, rapi semua, masing-masing bawa kitab dan rapi tampilannya. Nggak ada itu yang kelihatan deso, itu nggak ada, rapi sekali. Tapi kalau sudah masuk kelas, semua pakai jas, pakai celana, pakai dasi, dan yang diomongkan bahasa Inggris semua di kelas. Di masjid bahasa Arab, loh keren kan? Lah kalau kita di sini pakai bahasa apa? Dari kita orang luar itu merasa, wah, ada rasa begitu. Saya sebagai orang luar itu merasa, wah. Bayangkan ini kalau anak-anak
generasi 5.0 dikenalkan dengan pondok pesantren kayak gitu, kira-kira itu merasa ingin masuk atau merasa ingin menghindar? Oh, ingin masuk. Beda kalau masuk pesantren yang ya begitu itu, ya yang begitu itu, tahu maksudnya? Gak tertarik. Jadi bagaimana kita ini menghadirkan Islam tapi dalam kemasan yang sesuai zamannya? Nah, itu penting. Nabi SAW juga begitu, memperkenalkan Islam itu dengan masanya, sesuai dengan eranya. Bukan era sebelumnya, tapi era masanya. Makanya ketika Quran ditulis dengan menggunakan dari kulit binatang, itu eranya begitu. Kertas belum ada waktu itu. Bukan hanya ditulis di pelepah kurma, tapi juga di kulit binatang. Kulit binatang masa itu sudah era yang sangat modern di masanya. Tapi untuk era sekarang, itu masa modern enggak? Masa klasik. Jadi modern dan tidak modern itu relatif, tergantung masanya, zamannya. Dulu mushaf nggak seperti ini kan, ditulis dengan tangan, bahannya nggak serapi kayak begini. Kita sudah ada begini, apalagi sekarang sudah pakai Android dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Ini Islam itu semua ada di beban pundak kita masing-masing. Apa yang kita punya kontribusi itu bisa kita lakukan. Nah, yang paling akhir, saya nggak banyak waktu tadi, jadi peringatkan jangan lama-lama. Ini waktu tinggal menghitung jari. Kalau waktu sudah menghitung jari, kira-kira kita ini harus ngebut atau santai-santai saja? Semua tergantung kita masing-masing. Jawabannya kita tahu sendiri. Kita ini ngebut atau santai-santai saja. Kita sibuk ke mall atau sibuk ke masjid. Kita sibuk mendekat kepada Allah atau sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita tinggal menghitung hari. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir kayak begini kita bisa mengoptimalkan ibadah kita, meskipun harus capek. Wajah-wajah ini kan kelihatan capek. Saya lihat kelihatan mereka capek. Sampai lihat saya capek juga. Ya nggak apa-apa, tapi inilah nikmatnya. Nikmat itu nggak akan terulang 2 kali. Karena ini akan menjadi memori setelah Ramadan ini. Akan jadi memori. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua kebaikan kita, amal kebaikan kita. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah membersamai saya dan kita semua untuk bisa mengoptimalkan Ramadan ini lebih baik. Baik, ada yang mau tanya? 1 orang atau 2? Yang saya tanyakan, orang yang beriman itu seperti namanya yang mengatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bahwa orang itu atau orang beriman itu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Apakah dari seperti itu orang itu dekat kepada Allah menganggap bahwa semua itu sudah dapat, tidak perlu ada kekhawatiran? Apakah seperti itu? Ya, ayat-ayat Al-Quran itu banyak motivasi dan sekaligus kabar gembira supaya kita ini tidak ragu, karena manusia itu memang ragu. Dan ketika Al-Quran disampaikan kepada kita, sejak awal dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pernyataan Allah berkaitan dengan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ini jaminan, garansi. Tapi manusia ada yang ragu enggak? Ada. Dan manusiawi itu, manusiawi. Ketika Al-Quran itu dijamin
digaransi oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Manusia masih ragu. Tapi supaya kita ini tidak ragu ketika sudah beriman, Allah berikan ayat-ayat motivasi. Salah satunya itu, tidak akan kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Dan Allah memang selalu membersamai kita. Cuma masalahnya kita ini nggak bisa melihat wujud fisiknya. Kita nggak bisa kan melihat, tapi kita merasa bersama dengan Allah. Dan Allah selalu membersamai kita. Kalau Allah sudah membersamai kita, nggak ada itu sesuatu yang sifatnya tidak mungkin. Semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Asal kita benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah ada dalam kehidupan kita ini, nggak ada yang khawatir. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apapun kehidupan kita. Tapi masalahnya manusia ini kadang ragu. Keraguan itu karena kita sendiri tidak sadar siapa jati diri kita ini sebenarnya. Itu saja. Ya perlu ragu. Apalagi Allah sudah banyak berikan nikmat atas kehidupan kita. Berikan kebahagiaan atas kehidupan kita. Dan saya kira itu yang menjadi motivasi kita. Dan Allah sudah jamin kan, menjadi muslim ini pasti surga akan kita raih enggak? Pasti. Nah, supaya nanti surga kita ini kelasnya VIP, maka disitulah perannya amal. Kalau surga pasti, tapi masalahnya mau surga hotel bintang berapa? Bintang 1, bintang 2, atau bintang 3, atau bintang berapa? Semua yang ditentukan dari apa? Amal. Kalau menjadi muslim sudah pasti dapat fasilitas itu. Fasilitas hotel yang berupa surga itu. Sudah pasti. Cuma masalahnya di situ kita dipacu untuk semakin berkhidmat kepada sesama. Tahu maksudnya berkhidmat kepada sesama? Ya ini berkhidmat kepada sesama. Nanti setelah ini kita memberi iftar kepada yang lain itu berkhidmat kepada sesama. Salah satu contohnya. Cuma kadang-kadang manusia itu di antara dua tepi. Dia berkhidmat memberi makan kepada orang, motifnya untuk popularitas dirinya atau untuk berbagi kepada sesama atas kasih sayang ilahi. Hanya dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Dan disitulah kita memasang niat. Jangan sampai pasang niat keliru. Niatnya untuk cari apa? Popularitas. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya berkhidmah untuk ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dapat segala-galanya. Yang penting jangan salah niat. Ya, itu terakhir sebagai penutup. Ini mau berbuka puasa. Sampai datang ke sini niatnya apa tadi? Niatnya cari takjil atau niatnya ngaji? Kalau niatnya cari takjil, ya dapat takjil tok. Tapi kalau niatnya ngaji, ya dapat ngaji plus bonusnya dapat takjil. Pasang niat kalau keliru, jadi keliru. Yang penting jangan salah pasang niat. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan mohon maaf atas semua kekeliruan, perkataan, kekhilafan yang sudah pernah saya utarakan melalui lisan saya yang tidak maksum ini. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlebaran dengan lebaran yang penuh kegembiraan bersama keluarga insyaallah. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.